Sekarang di soal problem 2, soal yang sama seperti di problem 1, problem 3, dan problem 4. Bedanya kalau di problem 1 kita cari PV-nya, kalau di sini kita cari N-nya. Tapi angka-angkanya sama. Jadi seharusnya kalau misalnya teman-teman nyimak di problem 1, angka-angka yang ada di problem 2 ini seharusnya sudah teman-teman tahu. Seperti misalnya ini, yang dicari kan sebenarnya berapa nilai dari N. Berapa nilai dari N sebenarnya udah ada di problem 1, yaitu 10. Nah, eh, tentu yang pengen kita dapetin kan sebenarnya bukan berapa angkanya kan, tapi bagaimana cara mencarinya. Oke. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini ada seperti biasa narasi. Dia bilang perusahaan membutuhkan uang 500 juta untuk membangun gedung baru di Cikarang. Membangun gedung baru sudah dipastikan bahwa dia butuh uangnya sekarang. Nggak mungkin kalau misalnya butuh uangnya 10 tahun lagi. Bisa sih, bisa aja. Misalnya gue planning untuk bangun gedung baru 10 tahun lagi. Berarti gue harus nabung dari sekarang. Tapi dalam konteks yang ini perusahaan ingin membangun gedung. Jadi kalau pengen bangun gedung, diasumsikan saat ini dia pengen bangun gedung. Nah, terus juga dibilang pada 25 Januari 2016, pihak bank dan perusahaan menyetujui pendanaan dengan terms anuitas sebesar 99.626.031. Dapat anuitinya. Jumlah yang sama yang dibayarkan perusahaan setiap bulan ke bank. Ya, jadi bank kasih duit 500 juta, terus nanti perusahaan nyicil sebesar 99 juta setiap bulannya. Anuitas dengan yang sama. Sebentar, tadi kita sudah sepakatin bahwa soal ini adalah soal present value. Ya, present value. Kalau present value rumusnya ada dua. Either kalau nggak yang ini, kalau anuitasnya sama, atau yang ini kalau anuitasnya beda. Ya, bukan anuitasnya beda, kalau nilai dari future value-nya beda. Ini kalau misalnya di sini kan A ya, berarti di terminologi yang ini future value. Oke. Sama aja sebenarnya, cuman kalau yang A itu udah sama, future value itu sama terus. Jadi membentuk suatu anuitas. And then kita juga udah dapat di sini bunga yang disepakatin adalah 15%. Nih, 15%. PV-nya udah ketahuan 500 juta. Berapa tahunkah pendanaan tersebut dapat dilunasi apabila perusahaan setuju mengangsur setiap bulan? Jadi yang ingin saya tekankan di sini lagi-lagi teman-teman supaya dapat logiknya dulu, cara berpikirnya dulu, sehingga mindsetnya bisa soal diputer-puter kayak gimana nggak bakal kesulitan. Ya, terus juga kalian harus meminimalisir namanya menghafal rumus. Jadi rumusnya kalau kamu ngomong present value cuman ada dua, either kalau nggak ini atau ini. Rumusnya dua. Satu lagi sih sebenarnya yaitu perpetuitas. Ya. Tapi itu jarang karena perpetuitas sendiri juga sebenarnya pakai rumus yang ini pun bisa. Ya, sampai tak hingga. Nanti di perpetuitas saya akan juga kasih contohnya. Oke, sekarang bagaimana supaya kita dapat angka 10 tadi? Ya, bener nggak sih rumusnya ini tuh bisa nggak sih nyari angka 10 itu dari mana? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di hitung-hitungan. Kita pakai rumus yang ini. Ya, karena apa? Karena anuitas. Nih, ini kan anuitas kan. Kalau di sininya jumlahnya nggak sama, kita nanti pakai yang ini rumusnya. Tapi satu-satu. Nah, dalam konteks ini kita pakai rumus ini. Then yang mau dicari apa tadi? N. Nih, N ini yang mau dicari. So, gimana? Yuk kita masukin PV-nya 500 juta. Ya, 500 juta sama dengan A-nya berapa tadi? 99.626.031. 0 sorry, ini gua hapus dulu supaya nggak jelek. 031 dikali sama ini ada kurung buka 1 min dalam kurung 1 plus I nya pakai yang 15%.
Terus pangkatnya minus N per I-nya 15%. Nah, kalau kita lihat kan ini kan perkalian ya. Ini juga kan pembagian. Ya. Dimana yang dibagi di bawahnya 15%. Nah, ini bisa ditarik ke sini nih. Sama aja sebenarnya. So, jadi 500 juta sama dengan 99626031 dibagi sama 15% sama dengan 1 bukan sama dengan, ini dikali sama 1 minus dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus N. Tapi ini pakai dalam kurung ya, karena ini ada angka ada minusnya nih. Jadi pakai dalam kurung. Supaya kelihatan priority pengerjaannya. Oke. Ini berapa? Dibagi dulu. Berarti 500 juta. Agak panjang ya, supaya teman-teman dapat ininya, cara ngerjainnya gimana gitu loh. Jadi nggak langsung. Aku pengen supaya teman-teman ngerti dulu. Oke, 99 dibagi 15% berapa? Kalau pakai kalkulator kita dapat angkanya 664 179,540 dikali sama 1 minus dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus N. Nanti kan ini tinggal dibawa ke sini. 500 juta dibagi 664 sama dengan 1 minus. Nah, oke, 500 juta dibagi 664 berapa? 0,75 ya. 0,752808. Aku udah hitung pakai kalkulator, hasilnya segitu. Terus yang sisi sebelah kanannya adalah gini. 1 minus dalam 1 tambah 15% berarti 1,15 ya. 1 kan 100 per 100 ditambah 15% 15 per 100 berarti 115 per 100. Kalau 115 bagi 100 kan 1,15 ya. Berarti 1,15. Oke, pangkat minus N. Tutup kurung. Nah, ini kan sebenarnya kurungnya bisa dihilangin kan? Bisa dihilangin kan ini. So, kalau dihilangin gimana? Bisa dihilangin karena apa? Karena ini sudah jadi bentuk tersendiri nih. Udah jadi ini sama ini, oke? Nah, kalau misalnya gitu, satunya bisa saya pindahin nih ke sini. Jadi gimana? 0, aduh, tulisan saya jelek nih. Gimana? 0,752808 dikurangin 1 sama dengan minus dalam kurung 1,15 pangkat minus N. Nah, 0,7528 minus 1 ini hasilnya berapa? Hasilnya kan minus 0,24 ya. Minus 0,24. 71915049 sekian. Kita pakai 4 digit aja, nggak ada masalah karena nanti juga kan pasti bakal dibuletin. Oke, sama dengan minus 1,15 pangkat minus N. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan bentuknya sama dengan ya. Kirinya minus, kanannya minus. Ini bisa kita hilangin minusnya. So, kalau dihilangin gimana? Ini hilang, ini hilang. Oke. Nah, ini kan bentuknya kan kayak apa ya? Kayak 2 pangkat 3 kan 8. Berarti kalau misalnya kita pengen cari, kan dimana 3-nya itu adalah yang ini kan? Nah, kalau misalnya kita mau cari angka 3, kita pakai gini, 2 log 8 sama dengan 3. Nah, berarti kalau dari gitu, berarti kita harus bikin bentuk log. Bentuk lognya gimana? 0,2471 log 1,15 sama dengan
sama dengan min n. Ya, ini kan ada minnya ya. Sama dengan min n. Ya udah, kalau kita hitung pakai kalkulator, kita dapat angkanya berapa? Coba. 2471 0, ini 1,15. Nah, dapat angkanya berapa nih? 10 ya. 10 ya. 10. Tunggu. Iya, 10. Saya kebalik ya. Saya kebalik, sorry. Ya, saya salah deh, ini bukan ini. Tapi yang 1,15-nya di atas. Kan 2 pangkat 3, berarti 2-nya kan jadi 1,15, berarti 1,15 log. Nah, ini yang benar nih, 0,2471 sama dengan berapa? Minus n. Nah, ini kalau dicari pakai kalkulator Casio yang scientific ya, saya dapat angkanya 10. Ya. Dapat angkanya ini 10. 10. Oke. Nah, karena di sini sudah ada bilangan bakunya, ada minus n. Minus n-nya ini kan bisa kita hilangin, bukan bisa kita hilangin sebenarnya. Karena minus n itu kan rumus kan. Tapi n-nya sendiri adalah berapa? N-nya adalah 10. Nah, kita udah dapat, berarti n-nya adalah 10. Nggak percaya? Kita bisa hitung nanti pakai Excel. Di slide berikutnya nanti akan saya siapin Excel-nya. Oke. Oke, ini soal nomor 2. Tadi kita udah diketahuin PV-nya 500, I-nya 15%, A-nya 99626,031, N-nya 10. Pakai cara manual. Kalau pakai Excel sebenarnya gimana sih Kak caranya? Bisa juga. Pertama, kamu harus bikinin rumusnya dulu. Kan ini ada nih 99626, ini kan angkanya mati nih. Kita bikinin dulu bagaimana supaya dapat A-nya segitu. 99626 ini. Yaitu caranya, kan kalau nyari yang A ini adalah present value dibagi sama yang ada di sini. 1 minus dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus N. Pangkat minus dari ini C berapa nih? C11. Oke, kita masukin. Ya, kita masukin ke situ tuh. Di rumus ini nih, ada nih. C11 dibagi C8. Dibagi C8, 15%. Oke. Jadi intinya aku cari dulu yang A-nya ini supaya jadi sama nih. 99626,031. Nah, kan kalau di sini kan udah perfect banget nih, udah dapet nih angkanya berapa kan. Ini kalau misalnya belum, kita delete dulu di sini. Nah, kalau kita delete, kan ini udah pasti di sininya rumusnya jadi 0, terus A-nya jadi nggak jelas berapa. Bisa pakai cara trial and error, masukin 2, di sininya nggak 0. Masukin 3, di sininya nggak 0. Kelamaan kan? Kamu pakai namanya what if analysis. Goal seek, and then nanti kamu di sininya ya, di sini kamu set dia jadi 0 by changing cell yang ini. Kamu bisa pakai goal seek kalau ini sudah dirumusin. Jadi angka yang ada di tabel ini udah dirumusin, masukin sini A. A-nya berubah ketika ini. Oh ya, satu lagi. Angka yang ada di sini 218 semua yang ada di sini itu kan nge-refernya kan ke sini. Jadi ini udah dirumus ke sini, ngefeknya ke sini. Yang C11. Nah, ini kamu bisa langsung pencet oke. Nanti dia akan berubah sendiri. Truk. Nyari terus sampai ketemu di bawahnya 0, di mana di sini adalah 10. Gampang ya? Di sini 9,999975. Memang nggak bulat sih. Kalau komputer kan kalau kalkulator kan ada batasnya. Kalau komputer bisa sampai ribuan digit belakangnya kan. Tapi apalah artinya kalau misalnya dibulatin hasilnya tetap sama kok, 00 juga. Ya. Ya, jadi di sini kita mau nyari berapa n-nya kan? Udah ketemu. N-nya 10. Kalau dimasukin ke dalam rumus dapat A-nya 99626.
yang sama seperti yang di sini. Tapi yang ini pun belum dirumus. Ya udah, terus di bawahnya 0, sama kan jadinya. Oke, ini udah selesai. Eh, Kalau kalian bingung bisa email kita atau bisa komen, dan jangan lupa kalau ini berguna buat teman-teman, sebarin juga ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Makasih.